Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral muslimin yang saya muliakan, kita mungkin sering sekali mendengar nasihat dari pakar kesehatan, para dokter, para perawat, bahwa kita diperintahkan untuk sering-sering minum air putih agar ginjal kita tidak error, sehingga kita terhindar dari cuci darah. Tentu minuman yang kita minum itu akan berefek pada kesehatan kita. Apabila kita minum menyehatkan, maka diri kita, jasad kita, fisik kita akan sehat. Namun apabila kita minum justru malah yang tidak menyehatkan, maka tentu fisik kita akan berpengaruh. Bahkan mungkin ginjal kita akan sakit dan kita diperintahkan oleh dokter untuk cuci darah. Itulah hakikat setelah kehidupan kita. Orang tua kita, orang-orang Jawa menganggap hidup ini dengan sebuah kalimat urip gurun mampir ngombe. Hidup ini hakikatnya hanya kita mampir untuk minum saja. Maka dalam kehidupan kita, ketika kita minum air yang baik, ketika kita minum minuman yang berkualitas, maka nantinya setelah kita meninggal dunia, kehidupan kita akan baik dan berkualitas. Namun ketika kita minum dalam kehidupan ini, kita minum yang tidak berkualitas, kita minum hal-hal yang buruk dalam artian dalam kehidupan ini, kita menjalankan kemaksiatan, kita jauh dari tuntunan syariat Islam, maka tentunya setelah kehidupan dunia ini kita akan sakit. Inilah ma'asyiral muslimin, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menggambarkan, mendeskripsikan proses kehidupan manusia. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwas samiul qadir. Allah menyatakan, Allah lah yang menciptakan kalian wahai manusia min dha'fin, dari keadaan yang lemah. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli dalam tafsir Jalalainnya menyatakan bahwasanya mimma'in mahin, keadaan lemah ini adalah air yang hina. Tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir menyatakan dha'f di sini, lemah di sini adalah ketika kita dilahirkan di dunia ini dalam keadaan lemah. Anak kecil tidak bisa makan sendiri. Anak kecil tidak bisa, bahkan mungkin duduk sendiri, tidur sendiri dan lain sebagainya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah jadikan, ja'ala maknanya adalah berproses. Kemudian Allah jadikan kita setelah dalam keadaan lemah atau balita, quwwatan ay syabban, yaitu masa muda yang kuat. Imam Ibnu Katsir mengomentari, kanal insan yashibbu, manusia itu berproses menuju kedewasaan, menuju dewasa, menuju kuat. Dan ini adalah masa di mana kita masih muda. Setelah itu Allah kembalikan kita dalam keadaan lemah.
Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, ditambahi oleh Allah wa syaibah. Kemudian Allah jadikan kalian lemah kembali setelah masa muda itu, setelah masa kuat itu Allah jadikan kalian lemah kembali, dan Allah tambahi dengan wa syaibah, beruban, merupakan tanda akan kedekatan kematian. Itulah umumnya proses kehidupan manusia. Namun teruskan ayat tersebut, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan manusia itu dengan kehendak semaunya Allah. Profesor Quraisy Shihab menafsirkan potongan ayat tersebut, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan usia kepada manusia itu tidak sampai dia lemah kembali dan beruban. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan usia itu ketika dia kuat, ketika dia kuat, ketika dia muda, atau mungkin sebelumnya ketika dalam keadaan lemah yang pertama, yaitu balita. Dan realita itu sudah ada di depan mata kita semua. Itulah hakikat kehidupan ma'asyiral muslimin. Maka melalui mimbar yang mulia ini, dan beberapa hari lagi kita akan menutup tahun 2023 ini, kita gunakan untuk mentafakuri kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan dari kebaikan-kebaikan yang selama ini dalam kehidupan kita semua. Mungkin yang masih muda, tahun 2024 saya ingin punya mobil, saya ingin punya ini, saya ingin hal-hal duniawi yang dikejar. Boleh, namun sertakan hal-hal ukhrawi juga dalam harapan dan capaian kita tahun 2024. Saya akan semakin rajin sholat berjamaah di masjid. Saya akan semakin rajin mendatangi kajian-kajian Islam. Saya akan semakin rajin istiqomah, sedekah. Saya akan semakin sabar menghadapi anak istri saya dan lain sebagainya. Karena hakikat kehidupan ini sekali lagi ma'asyiral muslimin hanyalah sebentar. Urip gur mampir ngombe. Hidup ini sebatas kita istirahat dan minum minuman yang kita tekan. Tergantung apakah minuman kita itu baik, maka nantinya di alam kubur dan di akhirat Allah membalas kita dengan kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil kebaikan apapun pasti Allah lihat dan Allah balas. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Bukankah kebaikan itu dibalas oleh Allah juga dengan kebaikan pula? Sehingga selamanya ma'asyiral muslimin, hakikatnya orang yang baik tidak akan pernah rugi. Dan sebaliknya, orang yang jahat hakikatnya tidak akan pernah beruntung. Karena waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan apapun yang dia lakukan pasti Allah balas kelak di akhirat. Meskipun di dunia ini dia dalam keadaan bahagia, namun ketahuilah dan sadarilah, orang jahat, orang buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal nantinya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Hadirin rahimakumullah, mari sekali lagi akhir tahun ini kita gunakan untuk merefleksi, muhasabah diri kita, bahwa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Jikalau Allah Subhanahu wa taala berikan kita jatah hidup sampai 2024, berarti kurang beberapa bulan atau saat lagi kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan istri kita, anak cucu kita, rumah, mobil, dan semua yang selama ini kita capai. Namun apabila hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya, maka insya Allah meskipun semua itu meninggalkan kita, ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu amal soleh. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya yatabi'ul mayyit thalatha. Ada 3 yang mengantarkan mayit sampai ke alam kuburnya. Yarji'u itsnan, yang 2 pulang dan yang 1 tetap menemaninya.
Yang dua pulang, siapa? Ahluhu wa maluhu, harta dan keluarganya pulang dari kubur. Ketika dia sudah dikubur, maka harta dan keluarganya ini pulang. Faya baqa wahid, tinggallah satu. Apa itu? Yaitu amal. Mari sama-sama di sisa usia kita, di penghujung tahun 2023 dan menyongsong menyambut 2024, kita gunakan sebaik mungkin untuk kebaikan dan ketaatan. Bukan justru malah sebaliknya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah kita, petunjuk kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menambah bekal kita untuk perjalanan yang sangat jauh. Saya yakin sebagian dari jamaah mungkin ada yang sudah kemarin vacation, bepergian, rekreasi dengan keluarganya, atau yang akan melakukan. Tentu itu membutuhkan persiapan yang begitu banyak, uang yang begitu banyak, belum lagi pakaian yang harus di-packing dan sebagainya, kendaraan yang harus dicek dan sebagainya. Itu hanya perjalanan duniawi. Lalu bagaimana dengan perjalanan ukhrawi yang tentunya lebih panjang daripada perjalanan kita di dunia ini? Maka sama-sama kita menjadi orang yang cerdas. Al-kayyisu, kata Rasulullah, orang yang cerdas, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, dia yang selalu memuhasabah, dia yang selalu mengevaluasi dirinya dan mengerjakan apa yang dia alami setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh sebaliknya, dia hanya berhura-hura, dia hanya bersenang-senang, namun dia lupa akan kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Aqulu qawli hadza astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسا المذنبة بتقوى الله فإن الله تعالى جعل التقوى فرجا ومخرجا لعباد المتقين حيث قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأمرنا أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخوتنا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء سلاما محبوبا متحدا وسائر بلاد المسلمين. Allah, jadikanlah kami negeri Indonesia ini ya Allah, negeri kami yang tercinta ini ya Allah, negeri yang aman sentosa penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang antar warga negaranya ya Allah. Siapapun yang menginginkan Indonesia menjadi lebih baik ya Allah, bantu dan permudahkanlah urusannya ya Allah. Namun siapapun ya Allah yang menginginkan Indonesia menjadi lebih buruk ya Allah, kembalikanlah ya Allah niat-niat busuk kepada diri mereka masing-masing. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Allah, jadikanlah kami orang tua yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami suami yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami anak-anak yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami muslim, tetangga, saudara, teman, atasan, bawahan yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, jadikanlah istri kami, anak cucu keluarga kami ya Allah, penghias mata, penghibur lara, penenteram jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allah, tutuplah kehidupan kami di dunia ini dengan husnul khatimah, dengan kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhoi ya Allah,
dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari su'il khatimah, dari berakhirnya kehidupan yang buruk, yang jelek menurut Engkau, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bithalathin wa yanhaakum 'an thalath. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi